Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Desi Febrianti, SPI MSI, dosen Diploma 3 Program Studi Budidaya Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah kewirausahaan yang disampaikan dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen SMART tahun 2026 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran mata kuliah kewirausahaan yang merupakan mata kuliah wajib bagi taruna semester 2 Diploma 3 Program Studi Budidaya Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana. Mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS perkuliahan teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan ini bertujuan untuk membekali taruna menjadi wirausaha yang mandiri, bertanggung jawab, dan inovatif di bidang budidaya perikanan. Perkuliahan ini memiliki pokok bahasan antara lain ruang lingkup dan pengertian kewirausahaan, karakteristik dan sikap wirausaha yang inspiratif, peluang bisnis yang sedang tren, rencana bisnis, visi misi dan pengembangannya, pemasaran dan strategi pemasaran, prinsip dasar manajemen tim dan kolaborasinya, etika wirausaha, masalah dan solusi dalam wirausaha budidaya perikanan. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada akhir pembelajaran ada 8, yaitu yang pertama, memahami ruang lingkup kewirausahaan, yang kedua, menjelaskan karakteristik dan sikap wirausaha yang inspiratif, yang ketiga, menjelaskan peluang bisnis yang sedang tren, keempat, menguraikan rencana bisnis, visi misi dan pengembangannya, kelima, memahami konsep dasar pemasaran dan strategi 4P, 6. Menguraikan prinsip dasar manajemen tim dan kolaborasinya, 7. Menjelaskan isu-isu etika berwirausaha, dan 8. Menjelaskan solusi atas permasalahan dalam wirausaha budidaya perikanan. Adapun sistem pembelajaran pada perkuliahan ini adalah pembelajaran tatap muka di kelas dan praktek langsung di Teaching Factory atau TEFA. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning, yaitu metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajarannya yang meliputi pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, serta praktik langsung terkait topik yang dibahas. Dalam kegiatan praktikum, taruna diberikan tugas terstruktur dalam bentuk project based learning, di mana topik setiap praktikum dilaksanakan dalam bentuk riset sederhana yang kemudian hasil evaluasinya ditulis dalam bentuk laporan dan dipresentasikan di depan kelas. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan pemberian kuis interaktif, penugasan individu atau kelompok dalam bentuk studi kasus atau case-based learning, dan ujian akhir semester serta ujian tengah semester. Pembobotan penilaian pada pembelajaran teori yaitu 5% untuk partisipasi di kelas, 10% untuk penugasan, dan 5% untuk kuis, 40% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Sedangkan untuk pembelajaran praktikum, pembobotan dilakukan berdasarkan 5% partisipasi di kelas, 5% kuis, 10% persiapan, 40% hasil proyek, dan 40% ujian praktik atau ujian kompetensi. Pada awal perkuliahan, taruna diberikan kontrak perkuliahan dan RPS untuk mendukung kelancaran pembelajaran yang dilakukan. Pemberian bahan ajar, tugas, kuis, ataupun ujian dilaksanakan melalui platform pembelajaran Edlink atau SIKADE, Sistem Informasi Akademik dan Ketarunaan Politeknik KP Jemberana. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oke, hari ini kita masuk dalam pertemuan keempat untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya Danton menyiapkan dulu kelasnya. Duduk siap, gerak. Mengawali bulan siang ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Ini adalah pertemuan keempat dan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan ruang lingkup kewirausahaan dan karakteristik kewirausahaan.
Nah, untuk materi kali ini, sebelum kita akan, materi kali ini adalah peluang bisnis, tapi sebelum itu kita akan melakukan review. Nah, kalian udah download belum di Edlink materinya? Sudah ya, buku ajar, kemudian pertemuan 1-2 dan pertemuan ketiga. Sudah ya? Sudah dipelajari? Oke, sebelumnya saya tanya lagi, ada yang tidak masuk nggak hari ini? Masuk semua ya, sudah lengkap ya? Oke, mungkin sedikit kita review dulu. Apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup kewirausahaan? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Apa itu kewirausahaan? Coba angkat tangan. Ya. Kewirausahaan adalah kemampuan dan proses menciptakan nilai tambah melalui inovasi, pengambilan risiko, dan pengolahan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Oke, betul. Ada lagi yang menambahkan? Atau punya definisi sendiri? Ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke karakteristik. Nah, kemarin kan ada tugas ya. Tugas riset terkait dengan wirausaha inspiratif. Nah, apa sih karakteristik yang dimiliki oleh para pengusaha itu? Ada yang mau angkat tangan? Ya. Ayo. Nih di depan, pada nggak ngerjain tugas nih. Oh, oke. Oke. Pertama itu ada berani berusaha dan keras, berani mencoba hal baru, berani mengungkapkan idenya. Berani mengungkapkan idenya. Nah, itu kira-kira ciri-ciri yang disebutkan temannya sudah ada belum di kalian? Ada. Kalau misalnya ditantangin untuk jadi pengusaha, berani? Oke, kalau begitu kita hari ini akan kuis. Berani kalau kuis? Ya, berani ya. Oke, kita mulai kuis. Silakan disiapkan kertasnya. Kuis ini nanti akan ada 5 soal. 5 soal, kita akan mencakup ruang lingkup kewirausahaan, kemudian ada karakteristik dan sikap wirausaha yang inspiratif. Nah, dari 5 soal ini saya akan bacakan satu persatu, dan setiap satu soal kalian akan saya beri waktu untuk menjawab selama 1 menit atau 60 detik. Oke, silakan disiapkan kertasnya dulu, lalu kita akan mulai kuisnya. Sudah siap kertasnya? Tidak boleh ada yang mencontek ya? Oke. Soal nomor 1. Secara definisi, kewirausahaan diartikan sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda atau creation of something new and different melalui pemanfaatan waktu, modal, pengelolaan risiko, serta penerimaan balas jasa dan kepuasan. Nah, pertanyaannya adalah, coba uraikan definisi kewirausahaan menurut versi kalian sendiri. Silakan dimulai dari sekarang, 1 menit. Kuisnya udah selesai. Saya harap nilainya bagus karena pembobotan untuk kuis adalah 5% dari seluruh total nilai. Nah, memang yang paling besar nanti komposisinya tetap di UTS dan UAS ya, sebesar 40%. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu peluang bisnis. Tadi disebutkan bahwa salah satu sifat atau karakter dari pengusaha adalah bisa melihat peluang. Nah, sekarang saya tanya nih ke kalian, kalian sudah ada yang bisa melihat peluang nggak? Peluang usaha yang ada di kampus ini deh, misalnya. Apa? Apa? Laundry. Laundry baju. Nggak boleh. Kenapa kalau laundry baju? Karena memang ada kendala di sini ya. Mungkin capek, nggak bisa ngelondri. Kita laundry, kita tawarkan ke teman. Nah, itu salah satu contoh. Tapi sekarang kita akan belajar gimana sih caranya menganalisa sebuah peluang. Oke, ini konten kita ada 3. Yang pertama adalah analisis potensi sumber daya. Dalam hal ini potensi sumber daya itu mencakup SDM,
kemudian sumber daya alam, infrastruktur, dan teknologi. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kebutuhan masyarakat. Nah, tadi peluang laundry lahir dari kebutuhan. Yang ada di sini itu apa? Kemudian konten yang ketiga adalah titik temu. Nah, di mana sih kita bisa mempertemukan antara potensi dan kebutuhan sehingga itu bisa menjadi sebuah peluang. Oke. Yang pertama terkait dengan analisis potensi sumber daya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus melakukan inventarisasi dan analisis mendalam terhadap sumber daya yang tersedia di lokasi atau wilayah yang ditargetkan. Nah, sumber daya di sini mencakup sumber daya alam, manusia, budaya dan pariwisata, atau infrastruktur dan teknologi. Misalnya contoh sederhana, tadi kalian melihat bahwa oh ternyata di sini di kampus ini Bu ada peluang untuk laundry misalnya ya. Nah, kita akan lihat sumber daya alamnya gimana? Airnya bagus nggak? Atau air bersihnya ada nggak? Jangan sampai kita buka usaha laundry, ternyata air dari di asrama misalnya terbatas. Kan nggak bisa jadinya. Atau ternyata kita nggak bisa nyuci. Jangankan nyuci baju orang, nyuci untuk kita sendiri, misalnya nggak bersih. Nah, itu kan termasuk sumber daya manusianya. Atau dari teknologi. Misalnya, oh saya ternyata bisa Bu, pakai mesin cuci manual. Ada kan mesin cuci itu yang mungkin ukuran cuma 3 kilo. Misalnya di sini diperbolehkan. Nah, itu kan juga termasuk dalam sumber daya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kalian lakukan inventarisasi dulu. Inventarisasi sumber daya. Ini contohnya ketika kita bicara terkait dengan usaha perikanan misalnya ya. Kita harus lihat kondisi alam di sekitar kita itu seperti apa. Airnya, lahannya, kemudian juga misalnya bahan baku untuk pakan ada atau tidak. Itu termasuk dalam potensi sumber daya alam. Jadi kalian bisa mengecek bagaimana potensi yang ada di sini untuk bisa dikembangkan menjadi usaha apa yang bisa nih. Misalnya kalau saya bilang di Jemberana, potensi sumber daya alamnya apa? Kopi. Oke, yang lain yang terkait perikanan. Lemuru. Lemuru di sini jumlahnya melimpah. Apalagi komoditas selain lemuru? Yang banyak. Udang. Ada lagi hasil tangkapan loh. Yang mahal dijual ke Jepang. Nggak tahu ya. Layur. Di sini potensinya layur besar loh. Dan itu nilai ekonominya tinggi. Jadi itu sebenarnya menjadi sebuah peluang usaha. Kemudian kita lanjut ke sumber daya manusia. Nah, setelah kita melakukan analisa sumber daya alam, kita lakukan analisa sumber daya manusianya, potensinya. Misalnya, oh saya mau buka udang nih di Jemberana. Potensinya ada, airnya bagus, tambaknya ada, pasarnya ada. Nah, kita cek, ada nggak yang akan ngelola? Oh ada, di sini deket sama Poltek KP Jemberana. Kita misalnya butuh teknisi atau butuh pekerja, bisa kita hire dari Poltek KP Jemberana. Nah, itu termasuk salah satu analisa potensi sumber daya manusia. Seperti itu. Jadi, atau misalnya kalian punya ingin membuat usaha kerajinan. Kerajinan apa Bu? Kerang misalnya. Tapi nggak ada yang bisa bikin. Tapi potensinya ada. Misalnya ternyata di sini banyak kerang melimpah. Pengen bikin kerajinan kerang karena ternyata banyak pendatang atau bule ataupun wisatawan yang berburu kerang, berburu hasil kreasi kerang. Tapi nggak ada yang bisa. Gimana tuh caranya? Hire dari luar, nyari pengrajin dari luar untuk kita sewa atau kita gaji atau kita belajar. Nah, itu yang disebut dengan identifikasi sumber daya manusia. Selanjutnya, setelah kita lakukan analisa uji kelayakan, kita lakukan uji coba skala kecil. Jadi kalau misalnya kita sudah punya ide, misalnya tadi contohnya apa? Idenya
melakukan penjualan lele segar siap olah misalnya ya. Kita lakukan uji coba dulu. Kita buat produknya. Kita bisa berikan sampel, kita bisa lakukan semacam tester. Nanti kita tanya umpan baliknya. Misalnya kita kasih ke tetangga nih sebelah. Kita kasih lele kita kasih produknya, kita kasih cerita ke dia, ini keunggulannya ini. Lalu mereka akan coba. Setelah dicoba, kita tanya gimana? Enak nggak lele saya? Enak nggak lelenya misalnya? Oh kayaknya lelenya terlalu kurus, terlalu kecil. Itu bisa jadi umpan balik. Oh berarti size-nya harus dinaikin. Kalau tadi misalnya kita bikin size-nya di size 10, ternyata banyak yang komplain, size-nya kekecilan deh, kita naikkan jadi size 7 atau 8 misalnya. Atau ternyata, oh rasa lelenya kurang gurih. Kita bisa evaluasi, apa dari bumbunya, atau misalnya dari lelenya. Karena dia ternyata kita kasih makan cara sembarangan, cara budidayanya kurang tepat. Nah itu juga bisa berpengaruh ke rasa dagingnya. Nah itu kita evaluasi. Itu yang disebut dengan umpan balik. Jadi setelah kita punya umpan balik itulah yang kita respon menjadi sebuah perbaikan. Seperti itu. Oke, mungkin materi untuk pertemuan 4 ini sudah selesai. Nah, untuk materi praktikum, kita akan melakukan semacam riset sederhana untuk mengetahui potensi apa yang ada di sekitar kita. Saya coba tampilkan dulu materi praktikumnya. Oke, ini adalah materi praktikum kita. Di materi praktikum kita sebenarnya ini topiknya adalah rencana bisnis. Jadi kita tidak hanya melihat sebuah potensi, kemudian kita padukan dengan kebutuhan menjadi sebuah peluang, tapi dari peluang itu kita harus membuat sebuah rencana bisnis. Oke, untuk praktikum kali ini kita akan laksanakan secara berkelompok. Karena ini kita pakai project based learning juga, kalian harus membuat sebuah rencana bisnis dari hasil analisis potensi dan peluang. Oke, kemarin kelompoknya ada berapa ya? 10 ya? Per kelompok 4 ya? Per kelompok 4 kalau nggak salah. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya untuk bisa memulai diskusi. Ya. Ayo berkumpul. Kalau bisa ini ya, apa namanya, kelompoknya membentuk bulatan-bulatan gitu loh, masing-masing kelompok. Sini di sini, di tengah diisi di tengah. Ini berempat. Oh, oke. Mungkin agak sinian deh, biar nggak ngumpul sama belakangnya. Kamu mana kelompoknya? Ini bertiga. Oh, agak sini aja. Hah? Nah, iya deh. Sini, biar nggak ngumpul. Ini kayaknya berdesak-desakan ya. Geser ke situ ya. Nah, kalian kesinian.
Oke. Oke, sekarang waktunya kita melihat hasil kerja kalian. Kalian udah diskusi kan ya? Oke, saya mau kalian salah satu kelompok ada yang maju ke depan untuk presentasikan setidaknya nomor 1, 2, dan 3. Jadi identifikasi potensinya, identifikasi kebutuhan, sama idenya. Ada yang mau maju? Kelompok mana yang sudah siap? Sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Oke, jelaskan terkait dengan identifikasi potensi dulu. Selamat sore semuanya. Kami berdiri di sini akan menjelaskan tentang identifikasi peluang dan rencana bisnis. Yang pertama, sumber daya yang dimiliki di Jemberana itu adalah ikan lembu. Yang kedua, identifikasi kebutuhannya adalah untuk dikonsumsi secara langsung karena ikan lembu itu praktis dan kaya nutrisi dan bisa tahan lama. Yang ketiga, ide atau peluang usaha, ide atau peluang usahanya. Yang pertama itu idenya bisa dibuat sebagai vegetan yang berisi bumbu yang bisa langsung digoreng karena vegetan itu ikan yang sudah setengah matang. Jika kalau malas untuk membersihkan ikan yang masih baru dan tidak suka bau amis, bisa dicoba untuk mengkonsumsi ikan vegetan lembu tadi. Oke, pause dulu. Berarti mungkin saya pertegas dulu ya. Ini berarti untuk identifikasi potensinya adalah terkait jumlah produksi lemuru yang ada di Jemberana yang melimpah. Kemudian kebutuhannya adalah kebutuhan akan ikan, tapi yang tidak mau ribet, ya, yang kaya nutrisi, murah dan tidak mau ribet. Jadi solusi dari kelompok kalian adalah menawarkan produk berupa ikan bedetan. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi ke temannya, diskusi terkait dengan produknya. Apa kira-kira keunggulannya? Silakan. Pertanyaan, Bu. Ya. Apa sih hambatan yang ada kalau kalian mau memproduksi ikan lembu tersebut? Saya jawab untuk hambatannya itu mungkin di produksinya karena membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Mungkin butuh waktu 1 sampai 3 hari untuk pengeringan total. Itu kehambatan terbesar ya kalau untuk bedetan, karena memang apalagi sekarang ya cuaca tidak menentu, sering hujan gitu, memang itu akan jadi hambatan, tapi ada solusinya itu. Oke, ada lagi yang mungkin mau menanyakan terkait deskripsi produknya? Saya sendiri deh nanya, keunggulannya apa sih? Keunggulan ikan kalian atau bedetan yang kalian produksi dibandingkan dengan bedetan yang lain, yang membuat orang itu harus memilih bedetan saya nih, Bu. Baik, saya jawab. Keunggulan kami itu selain praktis, kaya akan nutrisi dan juga gampang, bisa tinggal digoreng saja. Kemudian bisa digoreng kapan saja, Bu. Dan juga bedetan kami sangat enak. Oh gitu, rasanya enak katanya. Ada layanan nggak? Kalau dari layanan keunggulan kompetitifnya apa? Untuk layanan kami bisa diantar ke tempat pembeli. Ya. Oke, karena waktu praktikum kita sudah habis, saya harap kalian bisa melanjutkan diskusinya di luar kelas secara mandiri. Kemudian dari hasil diskusi itu sesuai dengan tugas praktikum hari ini, kalian harus menyelesaikannya dalam bentuk laporan dan untuk kemudian kita presentasikan di pertemuan praktikum minggu depan. Mungkin saya akhiri praktikum pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, Om Santi Santio.